BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Kompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Kita ada bukain pintu, nggak ada respon apa-apa. Gimana saya? Kadang-kadang sering malu terus sama aja saya. Udah bukain pintu, nggak ada respon ke sana. Investasi memang ribuan triliun, tapi kalau kita mau gede ya memang harus berpikiran gede. Kita mau gede, pikiran mimpinya kecil, gimana? Jadi gede. Itu baru satu lokasi, belum lokasi-lokasi yang banyak sekali kita itu. Yang memungkinkan kita untuk membuat food estate apapun, beras, jagung dan lain-lain, banyak sekali, singkong banyak sekali. Tapi ya itu, jangan orientasinya perlu dihitung, dikalkulasi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi. Ruwetnya, coba Bapak Ibu bisa membayangkan, mau izin yang namanya pembangkit listrik itu 259 izin. Meskipun namanya beda-beda, ada izin, ada rekomendasi, surat pernyataan, sama saja itu izin. Dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada. Dan waktu yang diperlukan bisa mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas. Nggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele seperti itu. Nggak bisa lagi. Nah, siapa yang mau invest kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua. Sehingga kalau yang lalu-lalu, BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi, udah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu. Yang ini mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing di internasional. Jadi ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, yang paling penting ini. Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, ada pandemi, dan kalau saudara-saudara tidak merespon dari ketidakpastian ini dengan
secepat-cepatnya. Nah, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Nggak ada, selamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Dan Bapak Ibu semuanya, sekali lagi ini sudah terpilih, terseleksi, pintar-pintar. Saya nggak ingin ngajari yang namanya manajemen, Bapak Ibu jauh lebih jago. Jadi sekali lagi, adaptasi pada model bisnis yang baru dan teknologinya. Ada yang sudah masuk ke sana, sudah cepat mengadaptasi. Saya lihat perbankan, bank-banknya, saya lihat sudah mulai masuk ke sana ya. Telkomsel ya sudah saya lihat, tapi yang lain belum. Maaf, yang infrastruktur, BUMN infrastruktur, BUMN transportasi, belum. Dan kalau mau cepat, kita beradaptasi itu. Cara yang paling cepat adalah berpartner. Perusahaan global mana yang paling baik, ajak. Pasti mau dengan kita itu sudah. Kita sudah dinilai prospek ke depan 10-20 tahun yang akan datang nih, kita akan menjadi ekonomi 4 besar dunia kok. Siapa yang nggak mau? Mau semua. Jadi sekali lagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, berani berkompetisi, tolong dihitung karena apapun BUMN ini adalah perusahaan negara, social impact-nya dihitung juga. Dan yang paling penting, review terus keekonomiannya, berhitung, kalkulasi, sehingga kita bisa tahu pertumbuhan ke depan itu akan seperti apa. Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah, saya bisa memberikan penugasan, nih penugasan bangun jalan tol. Tapi ya dihitung dong. Ada kalkulasinya. Dan diberitahu kalau Pak ini IRR-nya, internal rate of return-nya sekian. Berarti kami memerlukan suntikan dari APBN sekian. Jangan kalau pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian ngambil pinjaman jangka pendek, padahal infrastruktur itu untuk jangka panjang, udah nggak ketemu. Itu tugas saudara-saudara untuk ngitung kalau ada penugasan itu. Kalau nggak logis, bagaimana dibuat logis tapi dengan kalkulasi. Ini yang kultur yang dulu-dulu tinggalkan, nggak tinggal. Karena sekali lagi yang namanya transformasi bisnis, yang namanya adaptasi teknologi sudah menjadi keharusan dan tidak bisa tidak. Kita hanya hitungan kita ini balapan, kita hanya punya waktu 2 tahun.
Bukan karena 2024, enggak. Memang waktu, kita hanya diberi waktu, kalau mau negara ini melompat ini hanya 2 tahun. Bagaimana menyiapkan SDM-nya, menyiapkan ekosistemnya, kemudian masuk ke teknologinya, adaptasi teknologinya, ya baru kita bisa negara ini melompat. Dan kita harus pontang-panting untuk itu. Mana yang perlu disuntik, mana yang perlu diinjeksi agar ini bisa melompat, cepat beradaptasi, yaitu tugas dari kita semua seperti itu. Jadi sama, untuk BUMN yang berkaitan dengan pangan, yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan energi, ya kalau mau cepat ya berpartner, cari partner. Pangan misalnya, gula. 7 tahun yang lalu saya datang ke pabrik gula. Mesinnya kayak gitu gimana suruh memiliki rendemen yang tinggi? Nggak mungkin. Saya udah perintah ganti mesinnya, ngetes saya satu pun enggak. Bisa ini saya kejar. Caranya seperti itu diulang-ulang. Ini karena kita penting sekali, seperti yang disampaikan oleh FAO, dalam kondisi ke depan karena perubahan iklim, itu yang namanya ketahanan pangan itu sangat penting sekali bagi sebuah negara. Dan sudah diprediksi akan terjadi krisis pangan. Ini kesempatan kita. Tanah masih luas sekali, masih gede sekali, tapi yang merancang jangan kecil-kecilan. BUMN masa buat hanya kecil-kecilan pun nggak jadi lagi. Buat yang gede sekalian, berpartner. Saya pernah sampaikan kan, dulu saya 7 tahun yang lalu, saya datang ke Merauke. Itulah hanya hamparan datar sekali. Airnya melimpah. Kalau digabung, Merauke, Mapi, Bovendigul itu ada 4,2 juta hektar. Tapi nggak mungkin, BUMN kita ini sendirian kesan nggak mungkin. Pertama memerlukan modal yang sangat besar, yang kedua memerlukan teknologi, itu yang kita belum memiliki kemampuan ke sana. Sehingga sekali lagi cari partner. Banyak sebetulnya, tapi kita sendiri nggak pernah merespons. Kita udah bukain pintu, nggak ada respon apa-apa, ya gimana saya kadang-kadang sering malu terus aja, udah bukain pintu, tapi nggak ada respon ke sana. Itu investasi memang ribuan triliun, tapi kalau kita mau gede ya memang harus berpikiran gede. Kita mau gede, pikiran mimpinya kecil, ya gimana mau jadi gede. Itu baru satu lokasi, belum lokasi-lokasi yang banyak sekali kita itu. Yang memungkinkan kita untuk buat food estate apapun lah. Entah itu untuk beras, untuk jagung, dan lain-lainnya. Banyak sekali, singkong banyak sekali. Tapi yaitu, jangan orientasinya proyek, dihitung, dikalkulasi.